Allah Allah sampai dari itu bayar akhwat Islam sebenarnya sebagai muslimah dan akhwat ini dan akhwat yang umat Rasul usiku memberi wasiat bila nafsi kita memberi wasiat kepada diri dan kepada semua hadir untuk menegaskan mengkori rohbika dari segala apa yang diungkapkan oleh pemerintahan kita semua. Allah menegaskan la yanalullahu lahu wa la yanaluhu taqwa. Daging-daging unta dan darah merah itu sekalian kita akan mencapai ridwan Allah. Tidak akan mencapai anggapan Allah kecuali berdasarkan akhlaknya. Dan Allah ini menegaskan suatu pengetahuan jelas orang yang beriman harus berdasarkan kepada suatu amal. Orang yang beriman senantiasa mengamalkan amal yang dalam dunia. Ada ungkapan sekaligus ancaman tatkala kita memperhatikan bagaimana Rasulullah sangat merasa sedih tatkala melihat Aidul Adha ini menjadikan suatu kepastian iman kita terwujud dalam hidup. Bagaimana kita bisa berkorban kalau tidak bisa saat ini jadi mungkin hampir kalau sudah selesai kami mungkin ayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sya'atan falam yudhah. Siapa orang wajada sya'atan, dia mempunyai kelaparan, dia mempunyai rezeki, dia mempunyai juga sedikit harta, tetapi dia tidak melakukan hukum, tidak melakukan kejelekan. Bahasa yang digunakan oleh penulisan Rasulullah dan menolongkan Rasulullah pada yang korban. Bahasa yang korban ini paling dengan dekat-dekat kepada-Nya. Bahkan ada yang menyatakan yang bermakna kepada sholat duha. Tatkala Rasulullah, tatkala orang yang sholat, ada yang lebih ganas lagi mengamalkan ini. Jangan pernah kalau sholat nanti sesudah itu kalau kamu saja menyembelih berkorban atas keinginan Allah dan melakukan itu pada semua. Surat Al-Baqarah Allah lebih menegaskan lagi, "Wa tunfiqu min khairin falyunfiq." Dan barang siapa yang mencoba mengkontribusikan, memberikan segala apa hartanya, bendanya, bahkan juga pengorbanan apapun di dalam untuk anak dan istrinya, sesungguhnya itu adalah adalah bentuk dari kebaikan itu.
bentuk dari perbuatan yang baik. Dan kamu itu hanya ibadah kamu sekalian, tidak yang lain. Walaupun kita ibtiwa awal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu berdoa, bagaimana mempromosikan hartamu, bagaimana memberikan hartamu, semua yang diberikan Allah, berikan Allah, diperhatikan Allah, diingat Allah. Ini yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Dan barang siapa yang mempromosikan harta dan kekuatan fisiknya, bahkan juga kesehatannya untuk hal-hal kebaikan, dia maka cukup. Dia hanya bagi kamu sekalian apa? Penilaian Allah tentang akan pemberian yang berupa bahasa gak tahu ini akan mendapatkan pahalanya atau akan dibayar oleh Allah setiap perlakuan kita, baik itu Pemikiran maupun berpikir mengingat oleh yang kita menggerakkan apapun yang memberikan kebaikan dan bertumbuhan dari kebaikan. Dan Allah akan beri semua, akan menghidupkan itu semua. Walaupun sudah bertemu dengan wajib, tidak ada sedikit pun kebaikan itu akan merugikan diri. Walaupun pada saat kamu melakukan kebaikan itu mungkin kamu tidak dinilai pertolongan, tidak akan pernah diberikan ya. Misalnya oleh keluarga utama maupun ayah lama. Dan juga Allah sobarkan. Rasulullah menegaskan apa kebaikan yang paling baik. Bisa dengan bertemu dengan hal yang akbar, maupun akbar, hal yang ada penegasan dari Ibnu Umar tentang sebuah kisah bagaimana Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah selalu mendidikan, selalu melakukan, selalu menjabarkan. Di Madinah, tak kala dia ada di Madinah, Asal sini selama 10 tahun, apa yang dia berdirikan, apa yang dia lakukan untuk dirinya. Dia melakukan kurban setiap secara fikih kurban ini hanya wajib sekali. Tapi secara sunnah Rasulullah dalam bentuk apa yang disebut dalam uswatun hasanah, setiap orang wajib melakukan. Hadirin, pada hari ini kita bertemu dengan Idul Adha yang akan ada dua pendapat. Ada yang disebut haji akbar, ada yang disebut haji akbar, karena bersentuhan dengan bulan yang mulia dan hari yang mulia. Bulan yang mulia Idul Adha, hari yang mulia adalah Sayyidul Adha. Maka siapa orang berkata dengan Idul Adha di Qur'an, jangan dia termasuk yang berhak. Dan yang kedua,
pertemuan yaum awal Jumat, siapa orang yang bertemu dengan hari Jumat dan hari Arafah itu dia disebut Hajjul Arafah. Nah, bagaimana kita menyikapi kedua tentang penetapan sholat sunnah yang pertama, sholat wajib pada Jumat? ulama sepakat hari kita komunikasi sebelum saya sholat Jumat hari ini menurut empat mazhab nyaris semuanya sepakat bahwa sholat Jumat tetap wajib dilakukan dan tegas sekali di masyarakat. Cuma ada pandangan dari Hanafi dan Malikiyah, Hanafi dengan Malikiyah, jadi masih ada kelonggaran. Kelonggarannya bagian melaksanakan orang-orang yang melaksanakan jadi panitia di dalam pelaksanaan doa. Semisal dari bisa sholat karena kalau berbagai tanggung jawabnya dengan syariat, maka boleh tidak sholat, tetapi jangan tidak bukan tidak sholat itu. Orang-orang kadang-kadang mengapa? Katanya boleh tidak usah sholat itu enggak. Sholat itu hanya boleh tidak dilakukan bersamaan, tetapi dia tidak sesudah selesai melakukan kegiatan itu. Sholat itu ini kalau Syafi'i sepakat dengan mutlak harus dilakukan sholat itu. Terus ada yang berpendapat dari ulama dunia ini, dan ini mengambil dari riwayat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا اجتمعا في يوم فصلي عند الجمعة وخص بالجمعة فقال من شاء جمعا فليجار. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bertemu dalam satu kejadian di mana hari Jumat dengan hari raya itu bersama, Rasulullah dalam hari itu yang bertemu dengan Jumat. Tetapi ada perkataan Rasulullah, masyaallah Jumat, siapa orang siapa yang ingin melaksanakan sholat kalau itu tidak mau sholat Jumat, ya apa? Makanya menurut pendapat ulama Hanafi itu tidak wajib. Boleh siapa dia? Ada hadis di Quran oleh satu ayat terkait dengan imamnya. Imamnya saja tidak boleh. Karena imam punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam itu baik. Maka imamnya boleh tidak berjamaah sementara jalan bisa dilakukan oleh wakil-wakil daripada imam. Karena dia berkaitan dengan pentingnya urban ini harus diselesaikan. Ini pendapat dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah berkumpul pada dua hari ini mengakibatkan dua pekerjaan terjadi, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Jumat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak memerintahkan sholat Jumat bagi tapi bagi yang lain silakan bersama. Tapi kita tidak usah makanan itu dari dan kita berdoa ini terjadi di bawah mana yang penting kita
supaya tidak masuk dalam pengetahuan dan menjelaskan suatu pengibaran yang masuk maka saya lakukan walau ibarat jadi penerapan dari lima mengenai obat-obatan di اللهم صل على رسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة وحثنا على صلاة من ضيعنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيك عباد الله ونفسي بتقوى الله. Mari kita teruskan pertemuan ini satu cara yang dilakukan oleh seorang penggawa dari seorang nabi surga di tengah-tengah masyarakat yang ada masyarakat kemudian yang akan modern lewat tadi Rasulullah lewat sabda Rasulullah menyatakan ma'amilan ad-dawri min 'amali yawmin ahabbu ila Allah min ikhwaratin. Tidak ada mana tidak mendapatkan tidak ada artinya mengatakan sesuatu. Tidak ada perbuatan yang begitu cinta oleh Allah. Tatkala kita bertemu di hari Aidul Adha, kecuali apa? Kecuali dia melakukan infak, dia mengalirkan darah dengan menyembelih hewan untuk sebuah pengorbanan kepada Allah. Kalau kita cinta dan cinta kepada Allah, maka inna ta'ati yawmal qiyamah dan khawatir ya'ti akan mendatangi kepada kalian yawmal qiyamah. Apa yang datang itu? Perbandingan Rasulullah memperkenalkan kalimat "Qulubuna ambut senjata yang mengarahkan kamu kepada Rasulullah untuk dibawa bersama surga yang baik." Wa ashamillah bahkan bulu-bulunya yang mencabut, yang tidak dihiraukan, yang bersaksi tentang keberadaan
Apa yang bisa meringankan kamu di depan Allah dan Saya itu satu menyatakan bahwa orang dari tahu ya Allah ini nyaman dari akan dari tahu ya Allah dari pengorbanan di saat aku. Bahkan dunia siapa juga memberikan bukan hanya kesaksian, akan siapa juga memberi pertolongan kepada Allah, memberi kecintaan kepada segala yang telah melakukan kebaikan. Dan lebih tragis lagi, Quran tahu dan setiap kali yang kalian dia akan datang kepada Allah yang akan bukan hanya meringankan dan menggantikan posisi kamu di dalam kesulitan yang berhadapan dengan ancaman hidup. La yaqamu di makani qabla an yaqa min al-ardh. darah orang itu melintas kelala oleh sebelum melintas darah itu dan terbang menemui Allah Dan Allah akan dimaksud ini darah itu melahirkan kebaikan. Cuma yang sekarang para yang yang jauh itu dosa-dosa kalian yang saya darahnya saya yang benar. Sementara kesalahan dan itu sudah jadi. Allah beri manfaat dia bagi orang-orang oleh karena saya mengingat kepada saudara saya seiman di kampung ini karena tidak bisa berkorban karena sulit dan berkorban. Nanti hal ini kita sepakatkan untuk sampai saja yang akan dan itu akan jalan saya sebelumnya tidak tidak saya tahu dan saya menuju semua kiri-kiri bahkan bahan masih bahan ini dia berkata kemudian kepada saya dengan orang itu pertama saya coba dari cara yang berbeda yang semua kamu dan menyentuhkan di dalam terakhir dari hari kebelakang ini hari terakhir saya tidak saya beri perhatian semua ini yang mudah-mudahan menginspirasi dengan semua mudah-mudahan mungkin pada hari ini menginspirasi mengandalkan niat yang maksud dengan يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهم مجيب الدعوة لا قادر
اللهم اغفر لنا الذي هو عيش قلبكم اللهم صل لنا اللهم صل اللهم اجعل حياتنا زيادة يا الله يا الطريق يا فتحة يا الله رسولك سيدنا بغيرك اللهم لا ومن أغلق إلى بيت ولا إلا قضيت ويسر اللهم صل على الله ولا تهدي بالسيف ولعنة الله إسرائيل اللهم صل وسلم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أمة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يا عز وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل واتقوا الله وأتموا الذكر واشهدوا على نعمه الله أكبر الله أكبر الله أكبر